Pemirsa, terima kasih Anda masih di Ajus Pagi bersama saya Bayu Pradana dan Ayah Nufus, rekan saya. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Gelar perkara kasus anggota Densus 88 tewas tertembak senior digelar di Polres Bogor. Warga hadir langsung di Polres untuk melihat jalannya gelar perkara ini. Gelar perkara kasus anggota Densus 88 tewas tertembak digelar hari ini di Polres Bogor. Keluarga Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage ikut menyaksikan proses gelar perkara. Sementara itu, saat ini status kasus sudah naik ke tahap penyidikan. Ketua Kompolnas Republik Indonesia Irjen Bedi Mamoto mengatakan pihaknya telah mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi mulai dari awal hingga akhir dan telah disampaikan sesuai fakta di lapangan bagaimana korban meninggal dunia. Yang terungkap, jadi fakta-fakta yang diungkap adalah secara runut dari sejak awal komunikasi mereka sampai dengan pertemuan, kemudian sampai dengan kejadian itu. Polisi pun telah menetapkan 2 tersangka. Mereka adalah anggota Polri, Bribda IMS dan Bribka IG. Salah satu tersangka yaitu Bribda IMS dianggap lalai sehingga menyebabkan kematian korban. Sementara Bribka IG adalah pemilik senjata api rakitan ilegal yang ketika kejadian tidak berada di lokasi. Kedua tersangka terancam pidana hukuman mati atau seumur hidup. Saat tersangka IM menunjukkan senjata api tersebut kepada korban, tiba-tiba senjata api tersebut meletus dan mengenai leher korban ID, terkena pada bagian bawah telinga sebelah kanan, menembus ke tungku belakang sebelah kiri. Sementara itu pihak keluarga korban menolak keras pernyataan itu. Keluarga mencurigai polisi menutupi alasan sebenarnya. Kami juga mendapatkan banyak informasi dari pihak Mabes Polri yang tentang tewasnya atau meninggalnya anak kami yang menurut kami sulit untuk diterima secara akal sehat. Manusia sebagaimana mungkin ada senjata api yang tiba-tiba meletus dan tepat sekali mengena bagian leher anak kami. Kami tetap ingin agar ada keterbukaan, ada kejujuran dan sikap profesional dan sikap profesional dari pihak Mabes. Sebelumnya, seorang anggota Detasemen Khusus 88 Polri asal Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat meninggal dunia di Rusun Polri Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage tewas akibat luka tembak di kepala yang berasal dari senjata api milik seniornya. Tim Liputan iNews melaporkan. Tingkatkan sinergitas antar matra, pemirsa. TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara menggelar latihan gabungan di Situbondo, Jawa Timur. Parade tembakan dari alutsista milik 3 kesatuan dikerahkan menumpas lawan. 7.000 personil Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI AD, TNI AL, TNI AU menggelar latihan gabungan di Pusat Latihan Tempur Marinir, Situbondo, Jawa Timur. Latihan 3 matra ini digelar untuk meningkatkan sinergitas dalam menjaga pertahanan negara. Dalam latihan ini, pasukan TNI berhasil melaksanakan penyerbuan dengan terukur. Latihan gabungan bertema Dharma Yuda ini dipimpin langsung oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Dalam kegiatan ini total ada 35 KRI, 20 pesawat tempur, 15 helikopter, 19 tank darat, dan 43 tank amfibi yang dikerahkan. Bahwa ini untuk meningkatkan profesionalisme prajurit, selain itu juga untuk melihat kekuatan maupun kesiapsiagaan operasional dari alutsista kita. Latihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan sinergitas daya tempur antara Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
Dari Situbondo, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ada kabar membanggakan nih. Korps Marinir baru saja menciptakan bela diri khusus yang bernama Cadrik. Ya, uniknya Cadrik ini menggabungkan beragam bela diri tanah air maupun mancanegara untuk menjadi senjata yang mumpuni bagi prajurit Marinir. Cadrik memiliki arti prajurit petarung yang tangguh. Bela diri Cadrik digagas oleh Dankormar Mayor Jenderal TNI Nur Alamsyah. Bela diri khas Korps Marinir ini tidak berafiliasi dengan cabang bela diri manapun. Cadrik merupakan gabungan seni bela diri yang ada seperti MMA, karate, taekwondo, judo, silat, dan jujutsu. Bela diri ini memiliki 5 tingkatan, yakni tingkat pertama Sadawira, tingkat kedua Badarika, tingkat ketiga Balakosa, tingkat keempat Caiden, dan tingkat kelima Parama. Bahwa semua prajurit Korps ini harus menguasai bela diri. Cadrik itu artinya petarung yang perkasa. Kalian punya tugas sebagai Dewan Guru, sebagai lembaga satu bintang ini untuk mengeluarkan ini, membuat seluruh prajurit Korps Marinir. Dalam kesempatan ini, Dankormar menyematkan sabuk hitam kepada Oza yang akan melatih di setiap satlak Korps Marinir. Mentransformasi prajurit Korps Marinir menjadi petarung yang tangguh dan berguna untuk mendukung tugas pokok Korps Marinir. Kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah pemirsa bisa didapatkan melalui skema saving plan. Kini para pekerja informal bisa mempunyai hunian sambil menabung. PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk berkolaborasi dengan Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera meluncurkan produk tabungan BTN Rumah Tapera di Menara BTN Jakarta Pusat. Kerjasama ini akan mengakomodasi para pekerja sektor informal yang belum memiliki rumah melalui skema saving plan. Produk tabungan BTN ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh kalangan pekerja informal agar bisa mendapatkan pembiayaan rumah bersubsidi melalui kredit pemilikan rumah atau KPR berskema fasilitas likuiditas pembayaran perumahan FLPP. Caranya simple, mereka bisa nabung harian, nabung mingguan, lalu kita lihat 3 bulan, begitu 3 bulan dia nabungnya stabil, ya ini dia eligible untuk dijadikan penerima pembiayaan KPR program ini. Mendukung. Peran kami adalah alokasi daripada fasilitas FLPP untuk pekerja mandiri, khusus nanti yang BTN yang menyalurkan tabungannya, kemudian melihat masalah RTC-nya dan lain-lain BTN. Jadi kami support dengan fasilitas FLPP ya, Mas. Pekerja informal dan mandiri yang menjadi sasaran nasabah tabungan BTN Rumah Tapera ini mulai dari tukang cukur, nelayan, honorer, hingga pelaku UMKM lainnya. Diharapkan dari kerjasama ini potensi pembiayaan rumah untuk sektor informal dengan skema saving plan sekitar 5.000 unit hingga akhir tahun ini dengan nilai sekitar 800 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, strategi marketing perlu mengikuti dinamika pasar yang terus berubah. Salah satunya pasar yang perlu disasar di masa depan adalah emerging affluent. Haku Hodo Institute of Life and Living ASEAN, jaringan agensi terkemuka di bawah naungan salah satu perusahaan iklan ternama Jepang, Haku Hodo Inc., mengumumkan hasil riset terbaru mereka tentang sikap dan perilaku emerging affluent yang bertajuk Emerging Affluent Discovering the Invisible Class in Asia. Riset ini menyoroti temuan pada kelompok masyarakat baru di kawasan Asia Tenggara yang dikenal dengan emerging affluent, atau individu yang menjembatani kesenjangan antara orang kaya dan kelas menengah, dengan hasil dari tekad mereka merubah kehidupan menjadi lebih sejahtera.
Adapun kategori responden dalam riset tersebut yakni laki-laki dan perempuan di rentang usia 20 hingga 49 tahun. Ada kelas masyarakat baru yang kemampuannya sangat unik dan berbeda dan memiliki harapan future tentang ekonomi Indonesia karena ini kekuatan baru di Indonesia. Mungkin itu dari saya. Di ASEAN pun terjadi itu, tapi sebelum negara lain mengambil kesempatan itu, harusnya kita yang mengambil kesempatan itu. Dan itu adalah sesuatu yang momennya tidak boleh tertunda. Karena mereka, walaupun mereka tetap berhati-hati dalam melakukan pembelian, tapi mereka juga senang sesuatu yang luxury. Makanya terminologi mereka dalam hal berbelanja adalah functional luxury. Mereka punya uang untuk benar-benar bisa memahami secara fungsi apa yang saya suka, tapi mereka juga punya privilege untuk bisa live a more luxurious life. Tentunya karena mereka spendingnya tinggi, sehingga kontribusi mereka terhadap ekonomi semakin besar jadinya. Hasil studi menunjukkan emerging affluent memiliki motif kuat untuk menjadi individu yang lebih sejahtera, dengan tekad dan dorongan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Dengan hadirnya masyarakat emerging affluent bisa membantu laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Ratusan atlet dari 23 provinsi mengikuti kejurnas cabang olahraga bela diri asal Uzbekistan Kurash. Pemirsa, ajang yang digelar di Padepokan Pencaksilat Jakarta Timur ini sekaligus dijadikan babak kualifikasi untuk ajang PON Sumut dan Aceh tahun depan. Kejuaraan nasional sekaligus kualifikasi untuk ajang PON 2024 cabang olahraga Kurash resmi digelar di Padepokan Pencaksilat Jakarta Timur. Kejurnas dibuka Ketua KONI Pusat Marsiano Norman dan Ketua Umum Federasi Kurash Indonesia Verkusi Abdul Hafil Fudin yang juga Bacalek DPR RI Partai Perindo Dapil Aceh 1. Ketua KONI mengapresiasi penyelenggaraan yang diikuti oleh 197 atlet dari 23 provinsi ini dan berharap dari Kejurnas dan kualifikasi PON Sumatera Utara dan Aceh dapat meningkatkan prestasi para atlet. Besar harapan saya ke depan atlet-atlet Kurash Indonesia akan meningkat prestasinya dan wakil Indonesia baik di multi-event internasional, SEA Games, Asian Games, jumlahnya akan semakin bertambah dan prestasinya juga semakin meningkat. Ya, tentunya harapan saya dari hasil babak kualifikasi ini nanti akan mendapatkan atlet-atlet terbaik Kurash yang siap berlaga di PON dan hasil di PON nanti akan menjadi atlet-atlet Kurash yang bisa berkiprah di Asia maupun internasional. Delegasi dari Federasi Kurash Uzbekistan hadir langsung untuk memotivasi atlet Kurash Indonesia. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Pemirsa, PT eSports Stars Indonesia kembali mengunjungi beberapa sekolah di daerah Jabodetabek melalui event Fight of Legends Goes to School. Salah satunya di SMKN 48 Jakarta Timur, PT ESI juga memberikan hadiah bagi para pemenang turnamen Fight of Legends. Mengenalkan game MOBA buatan dalam negeri, PT eSports Stars Indonesia kembali mengunjungi beberapa sekolah di daerah Jabodetabek melalui event Fight of Legends Goes to School. Salah satunya di SMKN 48 Klender, Jakarta Timur. PT eSports Stars Indonesia juga ingin mengedukasi para pelajar bahwa game saat ini bisa ditekuni menjadi sebuah profesi yang menguntungkan. Ya, kita lebih ke edukasi e-sport sih di kalangan pelajar. Jadi kita pengen memberitahu dan mengedukasi bahwa game itu bukan sekedar game saat ini, tapi sudah menjadi pilihan kerja juga melalui e-sport itu sendiri sih. PT ESI juga menggelar mini competition berhadiah yang diikuti puluhan pelajar dengan antusias. Seru banget. Agar lebih banyak turnamen diadakan oleh PT eSport ini sehingga nanti bakat siswa kami di bidang eSport lebih tampil kembali. PT ESI akan mengunjungi sekolah lain untuk mengenalkan game buatan dalam negeri serta mengedukasi eSport sebagai salah satu profesi yang bisa ditekuni. Dari Jakarta, Anggita Maura, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Konsultan pelatih Timnas U17 Frank Vermouth tiba di Indonesia. Pemirsa, kedatangan mantan pelatih FC Groningen ini langsung disambut PSSI.
Setelah disambut Direktur Teknik PSSI Indra Syafri pada Selasa pagi, Frank Vormuth juga disambut langsung Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan diajak berjalan-jalan ke Sarina. Vormuth dibawa keliling sambil mempelajari budaya Indonesia. Tidak lupa, Erick Thohir juga membelikan Vormuth batik yang merupakan pakaian khas Indonesia. Vormuth datang ke Indonesia usai ditunjuk PSSI sebagai konsultan pelatih timnas U17 Indonesia untuk membangun kekuatan skuad Garuda Muda. Agenda Vormuth berikutnya adalah langsung terbang ke Bali untuk memantau agenda timnas U17 yang akan melakoni uji kontra Barcelona Junior dan tim muda Kashima Antlers. Pemirsa, FIFA meninjau kesiapan sejumlah lapangan di kota Surakarta dan sekitarnya yang akan digunakan untuk Piala Dunia U17 2023. FIFA didampingi Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka saat melakukan tinjauannya. FIFA meninjau kesiapan sejumlah lapangan di kota Surakarta, Jawa Tengah dan sekitarnya yang akan digunakan untuk Piala Dunia U17 2023 pada Selasa siang. Dalam peninjauan ini, FIFA meninjau bersama Wakil Ketua PSSI Ratu Tisha, Kementerian PUPR, serta Dinas Pemuda dan Olahraga Surakarta. Beberapa venue yang ditinjau adalah Stadion Manahan, Stadion Universitas 11 Maret, Stadion Sriwedari, Lapangan Kota Barat, Lapangan Sriwaru, dan Lapangan Blulukan di Kabupaten Karanganyar. Gibran menyampaikan ada 2 lapangan baru yang ditambahkan sebagai lapangan latihan, yakni Stadion UNS dan Lapangan Blulukan yang berlokasi di Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Ada yang siapa Mas? Yang Kampung Sewu nggak jadi, Mas? Kampung Sewu sama. Oh, enggak, 2 aja. 2 aja. Oh, tambahannya berarti 2 sama. Belum pasti juga loh yang nanti ya. Mana? Mana sama? Blulukan sama hasil masukan mungkin gitu. Kalau yang udah dicek, yang udah kita siapin untuk 20 udah oke semua. Tinggal yang 2 tadi ya, 2 tambahan akan kami kejar ya. Apa Mas yang kekurangannya, Mas? Masukannya? Banyak. Toilet atau segala macam nanti kita tambah. Dengan waktu yang mepet? Masih ada. Oke. Hasil sementara masih ada beberapa kekurangan yang menjadi catatan dari FIFA, diantaranya perbaikan lapangan, rumput, dan beberapa hal lain yang harus sesuai dengan standar FIFA. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.